大家好，今天你们好吗? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Oke, pada hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2020, kita masih mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Nah, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan membahas pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Lauso terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu. 2. Siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan benar. 3. Siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual. 4. Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mari kita masuk ke pembelajaran 5. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk adalah bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi adalah dihitung berdasarkan ketukan. Nah, mari kita lihat pola irama dalam lagu. Pola irama dalam lagu umumnya ada 4/4, 3/4, dan 6/4. Nah, nomor 1, birama 2. Birama 2 artinya berarti birama yang memiliki 2 hitungan atau 2 ketukan. Contoh, 1, 2, 1, 2 ya. Berarti ini menandakan 2 ketukan. Lalu nomor 2, birama 3. Memiliki 3/4 hitungan atau memiliki 3 ketukan. Contoh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kalau dia seperti ini berarti memiliki 3 ketukan. Lalu nomor 3, birama 4. Memiliki 4/4 hitungan atau memiliki 4 ketukan. Contoh, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia seperti ini berarti menandakan bahwa itu adalah menandakan 4 ketukan, ya. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Jadi bunyi itu dapat dihasilkan dari dalam dan luar, ya. Kita lihat dulu yang berasal dari internal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, misalnya bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. 1 tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Nah, jadi bunyi yang berasal dari dalam itu, misalnya saat kita bertepuk tangan, menepuk paha, atau menepuk meja, itu adalah bunyi yang berasal dari dalam, ya. Sekarang kita lihat bunyi yang dihasilkan yang berasal dari eksternal. Nah, dihasilkan oleh alat musik, misalnya gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum, ya. Oke, kita masuk ke muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Jadi sumber daya alam itu juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan kita, ya, teman-teman. Sini ada gambar yang pertama, minyak bumi. Nah,
bagaimana kita memanfaatkan minyak bumi untuk kegiatan kita? Misalnya, bahan bakar minyak yang kita gunakan untuk kendaraan kita, ya, itu membantu kegiatan kita. Lalu, air. Kita memanfaatkan air bagaimana? Misalnya, mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, minum, ya, itu air itu kita manfaatkan sebagai berikut: mencuci piring, mencuci pakaian, mandi. Nah, itulah manfaat air. Lalu, sinar matahari kita manfaatkan untuk kegiatan apa? Misalnya, menjemur pakaian, nelayan menggunakan sinar matahari untuk menjemur ikan, ya. Jadi sumber daya alam itu harus kita manfaatkan dengan bijak, ya, Swesengmen. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijak. Nah, kita lihat bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan penebangan pohon dengan cara tebang pilih. Misalnya, saat menebang pohon, kita pilih mana pohon yang sudah tua, maka itu yang kita tebang. Dan pohon yang muda jangan ditebang. Itu contohnya, ya. Lalu yang kedua, menggalakkan reboisasi atau penghijauan. Misalnya, menanam kembali hutan yang gundul, ya. Yang ketiga, tidak boros menggunakan air. Contoh, setelah kamu selesai menggunakan air, setelah bak airnya penuh, matikan keran airnya. Jangan biarkan airnya bertumpahan, ya. Nah, di sini mari kita lihat contoh pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini ada kegiatan pertanian padi, pembuatan ikan asin, pembuatan pakaian, transportasi, dan pembuatan patung. Kita lihat dulu kegiatan pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan matahari, pemanfaatan matahari, pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Lalu sumber daya alam, ada air juga. Manfaatnya apa? Mengaliri lahan pertanian. Lalu SDA-nya ada tanah. Tanah dimanfaatkan untuk media tanam. Udara dimanfaatkan untuk sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Lalu kotoran hewan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Ya, lalu ada kerbau. Kerbau dimanfaatkan petani untuk bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani. Nah, itu adalah kegiatan untuk pertanian padi. Kita lihat untuk kegiatan pembuatan ikan asin. Sumber daya alamnya ada kayu, garam, dan panas matahari. Nah, pemanfaatan kayu yaitu bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan, ya. Pemanfaatan garam untuk mengawetkan ikan asin. Pemanfaatan panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Lalu, kegiatan pembuatan pakaian. Di sini ada kapas, logam, plastik. Nah, pemanfaatan kapas itu untuk apa? Untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Pemanfaatan logam, bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Pemanfaatan plastik, yaitu bahan baku pembuatan kancing. Nah, untuk kegiatan transportasi, sumber daya alamnya ada logam dan minyak bumi. Kita lihat pemanfaatan logam untuk apa? Pemanfaatan logam untuk bahan pembuatan alat transportasi. Pemanfaatan minyak bumi, bahan utama pembuatan bahan bakar. Nah, kegiatan untuk pembuatan patung. Sumber daya alamnya ada berupa tanah, kayu, besi, atau baja. Nah, tanah, kayu, atau batu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja dimanfaatkan untuk bahan baku membuat pahat, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayo berlatih muatan IPS
KD 3.1 dan 4.1. Tuliskan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan berikut. Buatlah dalam bentuk tabel. Nah, kita disuruh untuk membuat tabel. Mari kita lihat. Nah, di sini ada kegiatan 1 membatik, 2 membuat batu bata, 3 membuat keranjang anyaman, 4 menggoreng ikan, 5 melukis. Nah, mari kita lihat atau kita lengkapi tabelnya. Sumber daya alam apa saja yang digunakan ya? Nah, kita jawab dulu, kita isi dulu tabel atau kegiatan membatik. Nah, sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan membatik ada lilin, kapas, dan minyak tanah ya. Lalu sumber daya alam yang digunakan untuk membuat batu bata ada tanah liat, air, dan panas matahari. Sumber daya alam yang digunakan untuk membuat keranjang anyaman ada bambu, rotan, dan cat. Lalu yang nomor 4, sumber daya alam yang digunakan untuk menggoreng ikan ada ikan, minyak goreng, minyak tanah atau gas, dan logam ya. Lalu sumber daya alam yang digunakan untuk melukis ada cat air, kayu, dan plastik. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6 KD Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye ya. Jadi kampanye itu poster yang dapat disampaikan kepada orang-orang ya. Nah, mari kita lihat cara mengampanyekan isi poster. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Jadi kamu harus memahami dulu isi posternya dengan baik. 2. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Saat mengampanyekan poster, kamu harus membicarakannya dengan jelas dan efektif sehingga yang mendengar lebih mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Nah, saat berbicara, pakailah bahasa yang baik dan santun dan jangan terlalu cepat ya, supaya orang yang mendengarkan mudah memahami. Oke, sekarang kita kerjakan, ayo berlatihnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Ayo berlatih halaman 116 ya. Soal nomor 1. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat poster? Mari kita jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster yaitu ada judulnya dan gambar yang jelas, tidak perlu banyak tulisan, dan isi poster dapat dipahami dengan baik oleh pembaca ya. Soal nomor 2. Bagaimana cara agar orang lain tertarik dengan poster yang kamu buat? Nah, bagaimana caranya? Poster harus menarik, harus ditampilkan dengan warna yang membuat orang tertarik. Tidak terlalu berwarna dan kalimat ringkas ya. Soal nomor 3. Tuliskan langkah-langkah dalam mengampanyekan poster dengan baik. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, A. Pahamilah isi poster dengan baik. B. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. C. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. D. Bersikaplah tenang, percaya diri, dan berbicaralah dengan suara yang nyaring. Nah, sekarang kita masuk ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi.
Haknya menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan, sedangkan kewajibannya menghemat energi. Oke, Swesengmen, sekian pembelajaran pada hari ini. Lose berharap kalian masih selalu semangat. Setiap tugas yang Lose berikan langsung disalin supaya kerjaannya cepat selesai. Dan pesan Lose, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa berdoa, dan selalu semangat ya Swesengmen. Oke, woman ichi chayo, tacha chache.